Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Faiz. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang hasil review kami dari paper yang berjudul Effective Project Time Management. Jadi pada review ini kami akan mengulas paper yang menjelaskan tentang gimana sih cara manajemen waktu yang efektif itu. Di sini saya dan teman-teman saya ada Sigit, ada Putri, ada Rilo, ada Alvin, terus ada Saman yang akan bantu menjelaskan hasil review yang sudah kami buat. Untuk yang pertama di sini ada time management yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silahkan. Untuk time management, bagian pertama, menurut PMBOK, kompetensi utama dari time management atau manajemen waktu adalah membangun proses, masukan, dan luaran aktivitas yang akan dilakukan untuk membantu manajer proyek dan anggota tim dalam menyelesaikan proyek dengan kurun waktu tertentu. Hal pokok yang terdapat dalam proyek adalah tentang pencapaian tujuan dan sasaran tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan ruang lingkup. Time management ini dimulai sejak awal pengerjaan proyek dengan melakukan identifikasi durasi proyek yang diperlukan serta pencapaian sebelum mendapatkan jadwal yang lebih terperinci pada proses perencanaan atau planning. Keterlambatan yang terjadi di suatu proyek akan mempengaruhi seluruh elemen dan stakeholder yang terlibat di dalam proyek tersebut. Selanjutnya untuk project time management proses akan dijelaskan oleh Mas Rilo. Untuk yang kedua adalah project time management proses. Selama proses perencanaan dalam project time management, output dibuat untuk menunjukkan bagaimana kegiatan tugas proyek akan diurutkan serta sumber daya akan dialokasikan. Dalam pengendalian dan pemantauan waktu project time management berkaitan dengan pelacakan dan laporan kemajuan secara cepat dari pekerjaan proyek, serta pembaruan terus-menerus dan menyesuaikan output waktu untuk mengatasi perubahan dalam rencana proyek. Dalam hal ini, project time management dapat dikategorikan menjadi dua dimensi yang akan dijelaskan. Dua dimensi yaitu project planning dan project control. Untuk project planning akan dijelaskan oleh Mas Salman. Project planning. Terdapat beberapa proses yang saat project planning atau perencanaan proyek sebagai berikut. A itu define activity, yaitu melakukan identifikasi urutan aktivitas. Kemudian B, activity resource estimate, menentukan perkiraan jumlah sumber daya yang harus digunakan untuk membangun proyek. Kemudian C, activity duration estimating, yaitu mengestimasi berapa periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan yang dilakukan secara individu. Project activity duration terdiri dari yang waktu aktual yang digunakan pada suatu aktivitas ditambah dengan waktu yang telah berlalu. Selanjutnya project control yang akan disampaikan oleh Mas Alfian. Project control atau biasanya disebut control project merupakan proses terakhir dari manajemen waktu. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah mengatur dan mengontrol adanya perubahan pada jadwal yang sudah ditentukan. Kemampuan yang dibutuhkan dalam kontrol project ini adalah komunikasi terhadap semua anggota tim untuk melaporkan hasil kerja dan mengidentifikasi apakah ada kendala dalam pengerjaan tersebut, lalu mengatur bagaimana menyelesaikan kendala yang muncul. Dan untuk bagian kesimpulan mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Sigit. Manajemen waktu pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengatur dan merancang waktu yang dihabiskan untuk tugas atau aktivitas proyek dalam sehari. Setiap proyek memiliki batasan waktu dan anggaran. Semakin lama waktu mengerjakan, maka semakin besar juga anggaran yang dikeluarkan. Karena keterbatasan tersebut, maka manajemen waktu merupakan bagian penting yang tidak dapat dihindari dalam siklus hidup proyek untuk menentukan durasi dan ruang lingkup yang dibutuhkan. Dengan adanya teknik manajemen waktu seperti yang sudah dijelaskan, maka pengerjaan proyek dapat lebih teratur dan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan paper akan dijelaskan oleh Mas Sultan. Ya, jadi itu tadi sudah dijelaskan hasil review dari paper Effective Project Time Management. Jadi ada kelebihan dan kekurangan yang dari paper tersebut menurut saya. Menurut kami, kelebihannya itu paper tersebut sudah disampaikan dengan
bahasa yang sederhana, jelas, dan juga detail, terus mudah dimengerti. Tapi ada kekurangan juga, yaitu tidak ada contoh implementasi yang jelas. Jadi nggak ada contoh realnya gitu untuk mengimplementasikan time management yang efektif ini. Ya, mungkin sekian itu hasil penjelasan dari review paper kami. Terima kasih. Kurangan dan kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.